Apa saja yang menyebabkan kita cinta sama Allah Subhanahu wa taala? Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Madarijus Salikin menyebutkan kira-kira ada 10 sebab untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah membaca Al-Qur'anul Karim dengan mentadabburinya, memahami makna-maknanya. Karena banyak di antara kita baca Quran sekadar hurufnya. Ya, ini sebuah fadilatul Quran. 1 huruf 10 kebaikan. Engkau ngerti nggak ngerti, engkau dapat 10 kebaikan. Tapi kita bicara cinta. Orang kalau membaca surat tapi dia nggak ngerti sama isinya, gimana dia akan mendapatkan isi yang di dalam itu, kandungan surat itu agar masuk ke dalam hatinya, sedangkan dia nggak paham. Dan Al-Quranul Karim adalah surat cinta Allah kepada hambanya. Baca. Nih, taruna-taruni kuliah berapa tahun? Ada yang 4 tahun kuliah. Ada mungkin yang lebih dari itu, lanjut lagi. Masya Allah. Gimana kalau anti belajar sebuah buku yang ditetapkan sebagai pedoman, tapi dengan bahasa India yang anti nggak paham? Tapi anti harus paham. Apa yang anti lakukan? Anti akan cari penerjemah. Iya. Akan berusaha, karena Anda mau paham. Anda punya kepentingan sama kitab ini. Allah turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Nah, dan Alhamdulillah sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Dan ada tafsirnya. Namun kadangkala 4 tahun kuliah, banyak buku yang kita hatamkan. Tapi Al-Quran bersama artinya kita nggak pernah hatam. Nggak pernah hatam. Kalaupun hatam huruf-hurufnya saja. Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana beliau membaca Al-Quran ketika di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan. Bagaimana semangatnya para sahabat. Maka nasihat anak kepada taruna-taruni, tolong lulus dari Poltekip ini dalam kondisi antum semua sudah menghatamkan Al-Quranul Karim bersama artinya. Ya mungkin itu bukan program sekolah. Tapi tadi Ibu Direktur sudah menyampaikan bahwasanya ilmu agama ini memang banyak disampaikan. Kenapa? Karena ya bukan untuk cari duit memang. Bukan untuk cari pekerjaan. Sedangkan antum sekolah di sana berpikir untuk bekerja setelah sekolah. Untuk cari dunia. Tafadhol, nggak apa-apa. Kita tahu negeri kita sendiri. Bagaimana perhatian pemerintah kepada pendidikan karakter. Dan antum akan terjun di tempat-tempat orang yang tidak berkarakter. Yang sedang bermasalah dengan karakter mereka. Tapi antum sendiri, kalau nggak punya pegangan, ya mungkin kita bisa tahulah. Ada sipir, ada kalapas yang bermain dengan orang-orang dalam tahanan. Yang kemudian dia yang awalnya menjadi sipir, akhirnya jadi tahanan nantinya. Kenapa? Karena sebagian bekerja atau belajar hanya untuk mendapatkan pekerjaan. Tapi tambahkan, sisihkan waktu antum. Niatkan, ana lulus, udah hatam Quran Karim bersama artinya. Apa nggak bisa? Berapa halaman sih? 600 halaman. Apa nggak bisa 600 halaman? Diselesain dengan difahami ayat-ayatnya. Ana nggak minta antum menghafal, memahami. Baca ambil difahami. Kalau tiap hari antum membaca 2 lembar setahun hatam. Tapi kadangkala sampai lulus nggak pernah hatam tuh Quran. Padahal itu surat cinta Allah buat kita. Yang kedua, untuk meraih cinta Allah, dekatkan diri Allah dengan yang sunnah-sunnah. Dengan yang dianjurkan. Ini untuk menyampai derajat cinta. Dalam kehidupan, kalau antum nanti bekerja, ada orang yang hanya mengerjakan yang wajib-wajib. Ya biasa, standar lah. Ada standar. Bekerja seperti ini. Masuk jam 7, pulang jam 4. Umpamanya ini standar. Tapi ketika antum masuk jam 6, pulang jam 7 malam.
Kenapa? Ada banyak kerjaan yang belum selesai. Kan bisa besok. Ya anak ingin kerjaan hari ini selesai hari ini. Besok apa kata besok? Yang hari ini anak ingin selesaikan. Kalau antum bekerja seperti itu, atasan antum akan cinta kepada antum. Subhanallah. Subhanallah. Bagaimana dengan Allah Azza wa Jal? Iya. Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbah." Ini hambaku, tidak ada amalan yang lebih aku cintai untuk dia kerjakan lebih daripada yang wajib-wajib. Setelah yang wajib tuh hamba terus mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang sunnah-sunnah sampai aku cinta kepada dia. Jadi kalau bicara puasa yang wajib Ramadan, engkau ingin dapat cinta Allah SWT? Ya, puasalah Syawal 6 hari, Senin, Kemis, 3 hari sekarang nih. Di awal bulan Dzulhijjah, ambil yang engkau mampu. Tanggal 9 nanti ada puasa Arafah. Sholat, taib yang 5 waktu yang wajib. Tapi ada qobliyah, ada ba'diyah, ada sholat duha, ada sholat malam, Masya Allah. Untuk mendapatkan cinta Allah Azza wa Jalla. Tunjukkan kalau engkau memang sedang menuju kepada Allah SWT. Zakat, tahu kita yang wajib 2,5%. Tapi ada orang, enggak Ustaz, alhamdulillah berusaha 30%. Nah, itu yang akan masuk sedekah. Engkau akan mendapatkan cinta. Umrah yang wajib sekali, haji sekali. Tapi bagaimana untuk mendapatkan cinta? Laksanakan yang sunnah-sunnah. Yang ketiga, selalu mengingat Allah Azza wa Jal. Mengingat Allah dengan lisannya, dengan hatinya, dengan amalnya, dan dengan kondisinya. Bayangkan. Sampai ada orang nih, Nabi SAW menjelaskan ada hamba-hamba Allah itu, yang kalau kita ngelihat itu orang, kita jadi ingat sama Allah SWT. Ngelihat orang, ingat Allah SWT. Karena orang ini lisannya berzikir, hatinya berzikir, raganya berzikir, kondisi dia berzikir. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dalam kondisi berdiri, lisannya basah dengan zikrullah. Dalam kondisi dia duduk, dia nggak berhenti berzikir. Rebahan pun dia berzikir. Dan ingat kita di 10 awal Dzulhijjah nih. Zikir dicintai Allah, di mana kalau dikerjakan di hari yang dicintai Allah SWT. Maka sesuai dengan, ya kalau orang cinta jamaah, biasanya senang menyebut orang yang dia cintai. Disebut orang aja dia senang. Namanya fulan disebutin, ya Allah. Gimana kalau itu nama Allah Azza wa Jal, Rabbul Alamin. Maka sesuai dengan zikirmu kepada Allah, sekadar itu pula cintamu kepada Allah SWT. Yang keempat, lebih mendahulukan cinta Allah daripada cintamu ketika memang harus memilih. Kadang-kala ada dua hal. Ini perbuatan dimurkain Allah. Ini perbuatan dicintai Allah SWT. Engkau dihadapkan dalam hal ini. Engkau milih mana? Masyiatatu binti Fir'aun memilih Allah Subhanahu wa ta'ala. Bilal bin Rabah milih Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim milih Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sulit, berat jemaah. Tapi ingat, semua yang di dunia ini sejatinya murah jemaah dibandingkan dengan surga Allah dan kecintaannya. Kemudian yang kelima, mengkaji asma Allah al-husna. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk bab yang agung sekali. Antum, ya tadi disebutkan, tak kenal maka tak sayang. Maka antum perlu kenal sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Kaji asma Allah al-husna. Nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin al azizul jabbarul mutakabbir subhanallah amma yushrikun huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Antum kaji sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Ketika orang kenal sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bicara COVID-19, mungkin sebagian di PHK.
Tapi dia kenal sama Allah SWT, dia akan mengatakan, bisa jadi yang aku benci itu baik buat aku. Karena aku tahu Allah lebih ngerti mana yang baik buat aku. Kenal sama Allah SWT. Dan kalau sudah kenal, kita itu terserah. Dalam kehidupan dunia, kalau kita kenal orang baik ya, kita nyampaikan kepada dia, anak mau kerja. Antum mau kerja di mana? Terserah antum lah. Karena kita tahu dia orang cinta sama kita. Kita akan pasrah sama dia. Kenapa banyak di antara kita yang belum tawakal sama Allah dengan sebenar-benarnya tawakal? Lebih sering mengeluh karena dia nggak kenal sama Allah SWT. Yang keenam, renungkanlah kebaikan Allah sama kita. Apa yang sudah Allah berikan kepada kita? Nikmat Allah yang zahir dan batin. Akal, nikmat akal nih. Orang kayaknya hampir nggak pernah mensyukuri ya. Nikmat akal ini. Yang dia syukurin nikmat fulus. Nikmat harta. Sehat mungkin dia syukur. Alhamdulillah sehat. Pernahkah kita bersyukur atas nikmat akal? Ketika antum melihat orang gila. Antum seharusnya ingat, ya Rabb, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang ngasih sama anak akal, ya Allah. Alhamdulillah, ya Allah. Antum mau akalnya diganti mobil Ferrari. Diganti pesawat. Antum dikasih pesawat tapi akalnya diambil. Kita tahu nggak ada nikmatnya hidup tanpa akal. Lihatlah bagaimana doa-doa antum dikabulkan sama Allah SWT. Urusan-urusan antum dimudahkan. Lihat Allah maha baik sama kita pokoknya. Cuma kita perlu duduk merenungkan. Yang terjadi kebanyakan manusia itu melihat seakan-akan hidupnya susah terus. Ya Allah Ustaz, anak sakit, anak kena musibah di PHK, Masya Allah. Engkau lupa berapa tahun kau pakai akalmu itu. Berapa tahun engkau bisa bernafas? Berapa tahun jantungmu berdetak? Berapa tahun engkau bisa berjalan kaki? Dan itu murni pemberian Allah kepadamu. Nggak ada campur tangan manusia. Kalau mobil, orang ngasih mobil, ya mungkin ada perantara. Tapi kalau yang ada di tubuh kita, maka pandang-pandang nikmat Allah dan nikmat hidayah jemaah. Ketika kita bisa mengetahui bahwasanya la ilaha illallah. Yang ketujuh, dan ini kata Ibnu Qayyim, wa huwa min a'jabiha. Yaitu ini termasuk yang paling menakjubkan ya, agar kita cinta sama Allah SWT. Menundukkan hati kita secara keseluruhan kepada Allah SWT. Ya udahlah, ya Allah. Aku ini hamba-Mu ya Allah. Engkau tunjukkan bahwa engkau perlu sama Allah SWT. Kita kalau perlu sama orang, Masya Allah, berharap banget sama tuh orang. Ingin ketemu sama tuh orang, telepon sama itu orang. Dikasih tahu, nanti jam sekian, kita tunggu. Bagaimana dengan Allah Azza wa Jal, yang setiap saat dia bisa mendengar apa yang kita pinta. Sejatinya dia mendengar segala sesuatu. Maka dengan hatimu serahkan semuanya sama Allah. Yang kedelapan, berkholwat, menyendiri bersama Allah SWT. Di waktu-waktu turunnya Allah ke langit dunia di sepertiga malam akhir. Ketika semua orang tidur, terlelap dalam tidurnya, engkau bangun. Bukan untuk nonton bola. Tapi bangun untuk menghadap Allah SWT. Karena waktu itu waktu yang benar-benar penuh dengan berkahnya. Yang kesembilan, duduk sama orang-orang yang cinta sama Allah. Kita kalau kumpul sama orang-orang yang cinta sama Allah, kita dapat tuh dalam majelis mereka yang namanya siraman-siraman, pupuk-pupuk ya, yang akan membuat cinta kita ini semakin mendalam kepada Allah. Karena kalau orang cinta sama Allah dan dicintai Allah, nggak akan ngomong kecuali yang baik. Tapi kebanyakan grup kita grup apa? Coba kita lihat. Grup omong kosong. Kadang-kala kalau sudah di grup yang main-main, ada satu yang kirim nasihat, afwan, ini bukan grup tausiah. Ya, karena memang gak ada cinta di tempat itu, kau pindah dari grup tersebut. Cari grup, cari kelompok yang suka berbagi kata-kata yang menumbuhkan cinta dan kasih sayang. Yang ke-10 dan yang terakhir ini, yang menjadi penutup kajian kita, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, adalah menghindari segala sesuatu yang dapat menutup hati kita dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang berkaitan dengan dosa-dosa.
Karena semakin hati antum bersih, semakin cinta Allah mudah untuk meresap. Tapi kalau antum melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan, yang ada antum tertutup dari cinta Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bishawab.